Sementara itu, dugaan praktik curang dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ditemukan di Malang, Semarang, dan Surabaya. Ada yang menggunakan joki dan alat bantu di telinga. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut perbuatan curang dalam UTBK adalah tindakan kriminal. Dugaan praktik curang dalam ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT ditemukan di sejumlah daerah. Kampus Undip mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan peserta UTBK Fakultas Kedokteran tahun ini. Pelaku memasang alat bantu dengar ke dalam lubang telinga dan terdeteksi metal detektor petugas. Direktur Jejaring Media, Komunitas, dan Komunikasi Publik Undip menyebut kecurangan terjadi tanggal 21 April 2026. Karena alat yang ditanam terlalu kecil, panitia membawa pelaku ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Dari hasil pemeriksaan, alat itu terkonfirmasi sebagai alat bantu dengar. Panitia UTBK Undip melaporkan temuan ini ke Panitia UTBK Pusat dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tembalang. Pelaku pun disanksi diskualifikasi. Saat itu yang bersangkutan terdeteksi ada metal di badannya ketika panitia melakukan metal detektor, pemeriksaan dengan metal detektor. Ya. Kami membawanya ke RSND, ya. Di sana kami ke klinik THT ya, dan benar ditemukan bahwa di dalamnya terdapat 2 metal yang kami sinyalir sebagai alat bantu untuk mendengar. Berarti itu jenis kelaminnya perempuan dan beliau itu mau daftar kemana ya? Ya, itu perempuan dan ingin mendaftar ke Fakultas Kedokteran. Sementara di Malang, Jawa Timur, dugaan kecurangan UTBK dengan menggunakan jasa joki terungkap dan viral di media sosial. Peserta UTBK menggunakan joki untuk masuk jurusan Fakultas Kedokteran Gigi. Pihak kampus menyebut pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak sistem. Pihak kampus kini tengah menginvestigasi dugaan kecurangan UTBK dengan pencocokan data peserta, memeriksa CCTV, hingga memeriksa pengawas ruangan. Panitia pelaksana mengaku kesulitan mengidentifikasi kecurangan meski screening ketat peserta dilakukan sebelum ujian dimulai. Pelaku bahkan mengikuti ujian sampai selesai. Untuk kasus yang seperti ini itu agak sulit untuk mendeteksinya saat itu juga. Nah, sehingga begitu kami mendapatkan laporan kemudian akhirnya ini sudah istilahnya langsung confirm bahwa ini adalah kecurangan yang bertukar identitas. Begitu kami telusuri ternyata sudah tidak ada, tapi semua peserta di ruangan itu hadir gitu, berarti ada. Hanya kami tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kita langsung cek CCTV dan seterusnya, ya itu confirm bahwa ya memang terjadi. Kasus joki UTBK juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kecurangan terjadi pada hari pertama ujian di Universitas Negeri Surabaya. Petugas sempat melakukan verifikasi ke sekolah asal peserta. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kesamaan nama, namun foto tidak sesuai dengan identitas asli pemilik ijazah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat merespons temuan kecurangan dalam UTBK tahun ini. Ia menyebut perbuatan curang dalam UTBK adalah tindakan kriminal. Sanksinya Pak, sanksinya? Sanksi Pak. Itu pertama-tama adalah sanksi yang terkait dengan pemalsuan identitas, ya. Itu sudah ada ketentuan hukumnya, ya, sanksinya untuk yang melakukan pemalsuan identitas. Yang kedua, tentunya peserta yang diwakili, yang dijoki oleh dia kan didiskualifikasi, ya, di blacklist didiskualifikasi. Jadi apapun dia sudah dianggap ya tidak mengikuti UTBK ini. Nah, tapi kemudian yang pertama, di samping dia didiskualifikasi, dia harus mempertanggungjawabkan karena itu perbuatan kriminal. Kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi tentu sangat disayangkan. Perbuatan curang dalam UTBK menciderai tujuan pendidikan yang mengedepankan integritas dan kejujuran. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kasus kecurangan ini bisa terjadi dan apa langkah yang dilakukan pihak kampus untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang? Kita sudah bersama Profesor Martadi, Wakil Rektor 1 UNESA Universitas Negeri Surabaya yang juga sekaligus Ketua Pelaksana UTBK UNESA. Selamat siang, Prof.
Martadi. Selamat siang, Mas Ehsan. Prof, UNESA kebobolan joki saat UTBK ini kronologinya seperti apa? Ya, sebenarnya kita tidak disebut kebobolan, Mas. Karena kita sudah tahu potensi kecurangan itu H-2. Ya, H-2 berdasar hasil generate foto ya yang ditemukan kemiripan 95% antara salah satu peserta yang mendaftar tahun ini dengan tahun yang lalu. Jadi ada kemiripan foto. Lalu kita menunggu apakah pada hari H yang bersangkutan akan datang. Ternyata setelah kita cek di ruangan, pada hari H yang bersangkutan benar-benar datang gitu. Lalu kemudian panitia melakukan pengawasan yang lebih ketat, yang bersangkutan tetap kita biarkan untuk mengikuti proses ujian sampai selesai agar tidak menimbulkan kegaduhan. Lalu begitu sudah selesai, close, baru kemudian kita sudah menghubungi pihak kepolisian, menyiapkan tim keamanan, lalu yang bersangkutan kita bawa ke sekretariat untuk dilakukan investigasi lebih jauh. Ketika kita lakukan investigasi kepada yang bersangkutan, awalnya memang tidak mengaku, ya. Tetapi karena yang bersangkutan juga tidak dibekali identitas diri selain satu ijazah, ya, ijazah yang dipalsukan itu. Kemudian yang kedua KTP dari anak yang dijokeni. Jadi memang tampaknya si joki ini betul-betul sudah dipersiapkan dokumen-dokumen yang dibawa itu hanya yang terkait dengan anak yang dijoki itu. Artinya sejauh ini hanya satu oknum joki Pak yang ditemukan, benar? Betul. Tapi menurut saya ini meskipun satu joki ini levelnya di atas sebelumnya, Mas. Karena biasanya kan joki itu hanya mereka memalsukan kartu UTBK-nya saja. Tapi ini berani memalsu ijazahnya, memalsu KTP-nya. Jadi betul-betul KTP yang dipalsukan itu persis dengan KTP aslinya, kemudian ijazahnya juga demikian. Kita baru tahu kalau ijazahnya dipalsukan ketika kemudian kita melakukan cross-check dengan pihak sekolah, apakah betul ada nama ini, kemudian mohon bisa dikirimkan dokumen ijazahnya, begitu sudah dikirimkan ijazahnya, foto-fotonya, kita pastikan bahwa 100% ini adalah pemalsuan dan ini tindak kriminal untuk perjokian. Kalau ini lebih canggih dari sebelumnya, artinya banyak sudah kasus sebelumnya yang terjadi ya Prof ya? Ya, betul. Sebelumnya kan biasanya joki itu mereka hanya menggantikan yang diujikan atau dia juga ikut tes, tetapi yang ikut ujian juga ikut ujian. Lalu kemudian dia memasang alat tertentu. Tapi kalau ini kan enggak, mereka sudah by design dari awal, disiapkan KTP-nya, disiapkan ijazahnya, disiapkan kartunya, dan seterusnya. Hingga tampaknya ini cukup sistematik dan ketika kita lakukan penggalian secara lebih detail kepada yang bersangkutan, memang mereka mengaku bagian dari satu jaringan yang pernah menghubungi, lalu mereka direkrut, dan bukan hanya melakukan tahun ini. Tahun yang lalu yang bersangkutan juga sudah mengikuti tes. Ya, jadi ini menurut saya memang perlu dilakukan penelusuran lebih jauh sehingga secara nasional jaringannya bisa dibongkar. Pengakuan yang bersangkutan yang memerintahkan juga bukan orang yang dari Jawa Timur, tetapi lintas provinsi. Oke, Prof Martadi, harusnya pengecekan ataupun pengawasan ini seperti apa? Apakah ini sistemnya sudah matang di semua tempat yang jadi penyelenggara UTBK? Ya, menurut saya untuk langkah antisipasi ke depan, saya pikir sudah betul. Di awal itu panitia pusat sudah memetakan data-data yang anomali, ya. Lalu data-data anomali itu kemudian perlu dikomunikasikan dengan perguruan tinggi penyelenggara. Lalu kemudian nanti perguruan tinggi penyelenggara akan melakukan mapping data anomali ini tempatnya, ruangannya di mana. Ya, tesnya. Lalu dari situ kita bisa menyiapkan petugas khusus untuk melakukan mencermati, mendalami secara lebih jauh, kemudian meneliti sehingga kemungkinan untuk potensi perjokian atau kecurangan itu bisa kita kurangin. Juga yang kedua, kita perlu membandingkan, mengenerate ya data tahun ini dengan 3 tahun terakhir. Karena ternyata kalau kita tidak membandingkan dengan
data peserta UTBK tahun sebelumnya, mungkin ini tidak ketahuan. Ya, tetapi kan ketahuannya ini karena ada foto yang 95 mirip, tetapi pernah tes di tahun 2025 dan di 2026 ini juga tes, tetapi namanya berbeda. Ini kan yang kemudian menimbulkan kecurigaan di H-2 itu. Maka ternyata betul bahwa ini adalah ada potensi untuk perjokian di UTBK tahun 2026. Oke, Prof Martadi, kalau Wakil Menteri Pendidikan Dasar bilang perjokian ini termasuk ataupun kecurangan UTBK ini termasuk kriminal. Bagaimana nasib pelaku sekarang dan termasuk yang dijokikan juga, apakah dibawa ke ranah hukum? Ya, jadi kemarin setelah kita melakukan penelusuran dan akhirnya yang bersangkutan mengaku memang mereka menjadi joki, kemudian kita juga sudah mengundang pihak kepolisian, kemudian kita lakukan BAP, kemudian yang bersangkutan kemudian dibawa ke kantor kepolisian. Di sana lalu kemudian didalami lebih jauh karena ternyata bukan hanya soal dia menjadi joki, tetapi juga soal pemalsuan dokumen resmi negara. Ya, ijazah, KTP itu adalah dokumen resmi negara sehingga potensi dijerat lebih tinggi. Lalu kemudian yang dijoki bagaimana? Menurut saya nggak mungkin seseorang itu menjoki tanpa ada pesanan. Yang pemesan tentu adalah anak yang ingin masuk ke fakultas tertentu itu. Menurut saya mereka juga harus dilakukan penelusuran lebih jauh. Kalau toh kemudian betul ketahuan itu adalah sebuah tindakan yang disengaja, maka minimal yang harus dilakukan yang bersangkutan harus gugur ya untuk tes ini, dan bukan hanya gugur, dia harus di backlist untuk semua PTN di Indonesia, baik tahun ini maupun tahun berikutnya. Lalu apakah cukup jika memang di situ ada komunikasi, ada kesengajaan bekerja sama dengan pihak untuk melakukan pemalsuan dokumen, maka tidak menutup kemungkinan yang memesan untuk dijoki itu pun ada kemungkinan bisa dijerat dengan tindak pidana. Karena memang ada fakta dan bukti yang nyata bahwa ada pemalsuan dokumen resmi negara. Baik, perlu sanksi tegas. Terima kasih Profesor Martadi, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya. Sehat selalu, Prof. Sama-sama, Mas Ihsan. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Siang.